Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahun nur. Ana bi khair wa afiyah. Afwan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita berdoa seperti biasanya membaca Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Anak, kabarnya bagaimana hari ini? Baik? Alhamdulillah. Semua? Oke. Nah, anak-anak, kita di pertemuan yang ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sistem peredaran darah, ya. Kita sudah belajar tentang darah, kita sudah belajar tentang pembuluh darah, ya. Kita sudah belajar tentang jantung. Nah, kita juga kemarin sudah lari-larian itu, ya, untuk mengecek denyut jantung kita bagaimana. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gangguan yang ada pada sistem peredaran darah, khususnya nanti pada organ jantung. Itu anak-anak, ya. Siap? Semangat untuk belajar? Oke, nah sebelum itu tolong diamati video yang saya tayangkan ini, ya. Setelah melihat tayangan tadi, kira-kira apa yang muncul di benak sampean? Siapa yang mau tanya? Ya, Syifa? Apa penyebab penyakit jantung? Yang lain? Ya, Fahri, silakan. Gejalanya bagaimana? Bisa, gejalanya bagaimana? Lainnya? Ada lagi? Ya, Rifat? Gimana cara kita menolong atau menangani orang yang terkena? Ada lagi yang lain yang mau tanya? Atau sudah? Oh, Rizky Pradipta, silakan. Anak-anak, kenapa kita belajarnya di depan komputer? Nah, ini tujuannya anak-anak nanti mencari sendiri informasi tentang ini, anak-anak, ya. Menggunakan komputer, menelusuri di internet informasi apa saja yang terkait tentang ini, ya. Oke, sebentar, saya bagikan LKPD-nya kelompok 1. Ini di kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 di situ sampean mencari jumlah gagal mendadak karena serangan jantung selama rentang waktu tertentu. Nah, kemudian data yang harus dicari lagi yang kedua adalah usia rata-rata korban. Kemudian pola hidup yang sudah dijalankan bagaimana? Kegiatan 2 nanti anak-anak mencari
apakah penyebab serangan jantung? Bagaimana gejalanya? Apakah serangan jantung selalu berujung kematian? 4. Bagaimana penanganan darurat yang bisa kita lakukan saat kita melihat ada orang yang terkena serangan jantung? Nah, anak-anak berdiskusi untuk mencari atau mengusulkan upaya-upaya apa ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ jantung kita khususnya. Nomor 4, kegiatan 4, coba setiap kelompok memilih satu upaya yang Saman anggap paling penting, sajikan sebagai pengumuman. Setelah selesai, mempresentasikannya satu-satu tentang ini tadi. Upaya yang Saman anggap paling penting gitu aja. Tiap kelompok pasti beda kan itu ya. Nah, misalnya, no smoking. Nah, teman-teman semua, supaya kita tetap bisa menjaga jantung kita tetap sehat, mari kita no smoking misalnya. Nah, kaitkan dengan jantung ya. Ya, kelompok 4 dulu menyajikan upaya apa yang menurut kelompok 4 ini paling gampang atau paling penting. Upaya menjaga kesehatan organ jantung menurut kelompok 4 adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dikarenakan bakteri yang ada di dalam gigi dan mulut dapat terbawa oleh aliran darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Oh, gitu ya menurut kelompok 4. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Terima kasih untuk kelompok 4. Give applause to group 4. Menurut kami kelompok 1 yang paling mudah untuk menghindari serangan jantung adalah menghindari minuman beralkohol. Ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Oh. Jika kadar kolesterol baiknya kurang, maka akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Berarti harus meningkatkan kolesterol baiknya, gitu ya. Pembelajaran kita spesial karena hari ini kita bisa menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidang kesehatan ini ya. Nah, ini sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Dokter Gali.
Jadi begini dok, kami di pembelajaran kelas 8 dok membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah khususnya pada jantung. Mohon penjelasannya untuk anak-anak dokter tentang penyakit jantung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dwi terkait temanya menarik sekali nggih, kesehatan jantung. Jadi kesehatan jantung organ yang paling penting kita ya. Jantung untuk menjaganya memang dimulai dari usia sedini mungkin. Tadi ada yang disebutkan makanan, dari faktor fisik, olahraga, dan ada juga dari faktor stres, dari pikiran gitu nggih. Kalau bicara fungsi jantung itu ibarat pompanya. Jadi yang mengendalikan aliran darah di tubuh kita itu adalah jantung. Nah, untuk menjaganya tentunya yang pertama dari faktor makanan menghindari makanan minum. Betul sekali. Kemudian yang harus dihindari lagi adalah makanan yang banyak mengandung natrium, itu menimbulkan rasa asin. Jadi yang banyak makanan rasa asin lebih baik dihindari gitu ya, mulai dari garam, MSG. Nah, kalau dari faktor aktivitas fisik yang harus dilakukan adalah olahraga ringan setiap hari. Jadi jantung kita dilatih, dipompa, bekerja paling tidak 30 menit dalam satu hari. Kalau santri kan di pondok pusat ya, pondok putra di depan, kemudian di sekolah olahraga karena jalan kaki dari depan sampai belakang. Supaya lebih efektif, jalan kakinya dipercepat, ya. Namanya jalan kaki cepat. Nah itu semakin memompa dari jantungnya. Biar nggak telat juga. Ya. Selain itu, kayak olahraga yang sekaligus memberi senang, olahraga yang beregu, misalnya bola, badminton, seperti itu, ya. Jadi selain fungsi jantungnya terpompa, stresnya juga berkurang. Nah, dan yang terakhir, juga pengaruh adalah bagaimana stresor pikiran, ya. Jadi semakin rileks kita akan semakin terkontrol. Jadi ada hubungan pola pikir, stres dengan jantung gitu. Itu sekilas mungkin terkait menjaga kesehatan jantung. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Perlukah pada usia 20 tahunan kita khawatir terkena serangan jantung? Pada normalnya pada usia muda itu angka kejadian serangan jantung sangat kecil sekali, gitu. Kecuali pada yang ekstrim, olahraganya terlalu berat, ya, badannya tidak diistirahatkan dalam beberapa hari, tidak tidur, itu juga bisa, gitu. Jadi kalau ada kondisi ekstrim. Ada lagi? Iya, ayo Nabil. Air putih itu bisa menurunkan Kolesterol. Menurunkan resiko penyakit jantung. Kok bisa ya? Apa manfaat bagi jantung itu? Ya, oke. Thank you Nabil. Jadi untuk air putih sendiri, jadi kalau kita melihat komponen tubuh kita itu dari dan kulit yang kelihatan, darah itu terdiri dari cairan dan sel-sel darah. Nah, cairan ini berisi 90% air. Nah, kenapa air berpengaruh ke kesehatan jantung? Seperti yang diketahui bersama bahwa jantung itu fungsinya mengalirkan pembuluh darah, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan jadi semakin yang dialirkan, otomatis bebannya jantung mengalirkan jadi lebih ringan. Nah, kalau cairannya kurang, akhirnya darahnya semakin pekat, semakin berat,
Makasih dok, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Ada 5 soal melalui kuisis. Kurang 2. Oke, kita mulai ya. Rifki Hakim bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Ayo. Yusuf Fahri Nabian, Rizky Pradipta Siva. Masih di Rizky Hakim nih, di leadernya, disusul Nabil. Kegiatan mana yang paling menyenangkan menurut anak-anak? Kuisis. Pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.